Setelah Xiaoyan berhasil melewati ujian dan tiba di puncak gunung, dia lalu memberikan pil obat kepada Nalayendran untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Xiaoyan kemudian menyapu pandangannya dan mengamati seluruh area puncak gunung tempat berkumpulnya para jenius yang berhasil lolos. Namun di situ Xiaoyan tidak menemukan adanya kolam darah surgawi. Sepertinya kolam ini terletak di tempat yang berbeda. Tak lama setelah itu, Tang Ying yang berada tak jauh dari Xiaoyan lantas mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas keberhasilannya, sembari tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan pun membalas ungkapan tersebut dengan nada sopan dan sama sekali tak menunjukkan adanya tanda-tanda permusuhan terhadap Tang Ying. Berbeda dengan Tang Ying, ekspresi Feng Qing'er dan juga Wang Chen terlihat kurang senang dengan keberadaan Xiaoyan. Selang beberapa waktu, Mu Qingluan perlahan menunjukkan ketertarikannya terhadap Xiaoyan dan bertanya, "Sudah seberapa jauh kau menguasai teknik langkah 3000 petir?" Tampaknya Mu Qingluan sengaja mengajukan pertanyaan ini dengan suara lantang untuk memprovokasi Feng Qing'er. Seperti yang diharapkan, ekspresi Feng Qing'er pun seketika berubah menjadi dingin. Dia lalu berkata, "Gadis kecil, sebaiknya kau tidak bicara terlalu banyak. Setelah ini aku akan menguji serta melihat apakah kekuatanmu sudah mengalami peningkatan. Aku harap kau bisa tampil lebih baik di pertemuan besar 4 pavilion yang akan diadakan 3 bulan ke depan." Xiaoyan pun cukup tercengang ketika melihat kedua gadis muda itu saling bentrok. Sepertinya hubungan keempat pavilion tidak sebaik seperti yang Xiaoyan pikirkan. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan lantas menatap Mu Qingluan dan bertanya apakah mereka bisa bicara secara pribadi. Pertanyaan ini secara alami membuat Mu Qingluan cukup terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Xiaoyan, namun Mu Qingluan memiliki kesan baik terhadap Xiaoyan setelah apa yang dia lakukan kepada pavilion Fenglei beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, dia pun dengan senang hati menerima permintaan Xiaoyan tersebut. Setelah mendapat persetujuan, Xiaoyan pun bergegas menjauh bersama Mu Qingluan. Dengan nada serius, Xiaoyan lalu bertanya, "Nonamu, apakah benar kau adalah murid dari Feng Zunze?" Mu Qingluan pun membenarkan hal itu sambil merasa heran. Apakah Xiaoyan hanya datang untuk menanyakan informasi yang sudah diketahui oleh semua orang? Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas kembali bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Feng Zunze. Tatapan Mu Qingluan pun seketika menyipit ketika mendengar hal ini dan bertanya siapakah Xiaoyan sebenarnya dan mengapa dia ingin bertemu dengan sosok gurunya. Xiaoyan pun hanya bisa tertawa getir ketika melihat sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh Mu Qingluan. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun menjawab kalau dia adalah murid dari teman lama Feng Zunze yang diperintahkan untuk datang mencarinya. Mu Qingluan sontak terkejut dan bertanya siapakah teman lama Feng Zunze yang dimaksud oleh Xiaoyan itu. Namun sebelum pembicaraan berlanjut menjadi lebih serius, Xiaoyan segera memohon maaf dan mengatakan kalau dia tidak bisa memberitahu informasi tersebut di tempat terbuka seperti ini. Bagaimanapun, Xiaoyan belum pernah sekalipun bertemu dengan Feng Zunze secara langsung. Meskipun Yalo mengatakan kalau dia adalah orang yang dapat dipercaya, tetapi Xiaoyan bukan lagi seorang pemuda naif seperti di masa lalu. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas Yalo bahkan kepada murid Feng Zunze sekalipun. Sikap Xiaoyan itu jelas membuat Mu Qingluan merasa semakin penasaran. Namun di saat yang bersamaan dia juga tidak ingin mempersulit segalanya. Dengan kekuatan Douzun yang dimiliki gurunya, tentu saja Xiaoyan tidak mungkin bisa bertindak sesuka hati, bahkan jika dia menyimpan niat jahat di dalam hatinya. Mu Qingluan pun perlahan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena guru suka berpergian, sangat mustahil bisa menemuinya di hari biasa. Namun jika kau benar-benar ingin bertemu dengannya, maka kau bisa pergi ke pertemuan besar 4 pavilion yang akan diadakan di pavilion Fenglei 3 bulan ke depan." Sebagai salah satu pihak yang berpartisipasi, pavilion bintang jatuh secara alami akan hadir di pertemuan itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kau miliki jika ingin bertemu dengannya. Xiaoyan pun perlahan termenung ketika mendengar informasi ini. Setelah apa yang dia lakukan terhadap pavilion Fenglei cabang utara, lantas bagaimana bisa dia pergi ke markas mereka secara terang-terangan? Ketika berhadapan dengan Fei Tian saja, Xiaoyan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, apalagi jika harus menghadapi para elit yang ada di markas pusat. Sepertinya Xiaoyan tidak akan memiliki keberuntungan lagi jika benar-benar memasuki kandang harimau tersebut. Mu Qingluan yang berada di sampingnya pun menyarankan agar Xiaoyan sebaiknya tidak bertindak bodoh dan pergi ke pertemuan itu. Mengingat selain Feng Zunze masih ada 3 ketua pavilion lainnya yang hadir, termasuk Lei Zunze, sang ketua dari pavilion Fenglei yang memiliki konflik dengan Xiaoyan. Meskipun hal ini sangat berisiko, tetapi Xiaoyan tetap bertekad untuk pergi ke tempat itu apapun yang terjadi. Bagaimanapun dia harus bisa menemui Feng Zunze, mengingat hanya dialah satu-satunya orang yang bisa membantu Xiaoyan untuk pergi menyelamatkan Yalau.
Karena keputusan Xiaoyan sudah bulat, Mu Qingluan pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia memang murid dari teman lama Feng Zunze, kemungkinan gurunya akan membantu Xiaoyan memohon maaf kepada Lei Zunze untuk membiarkannya pergi. Dikarenakan waktu ujian sudah hampir habis, Mu Qingluan lantas mengajak Xiaoyan untuk berkumpul dan menemui peserta lainnya. Di situ dia juga memperingatkan Xiaoyan agar lebih waspada terhadap Feng Qing'er dan juga Wang Chen. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sembari menyapu pandangannya ke arah mereka berdua. Jika mereka sampai berani menunjukkan niat jahat, maka Xiaoyan tentu tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka begitu saja. Sementara itu di platform batu kini terlihat sudah ada 3 ahli lain yang berhasil lolos dan melewati ujian. Meskipun faktor utama yang membuat para ahli ini berhasil lolos adalah karena efek dari auman singa emas, tetapi Xiaoyan dapat melihat kalau mereka bertiga tampaknya cukup kuat. Kekuatan mereka saat ini setidaknya berada di bintang 7 Do Huang. Jika dijumlah maka total ada 9 orang termasuk Xiaoyan di puncak gunung tersebut. Namun karena kuota yang disediakan hanya ada 8 tempat, dengan kata lain salah satu dari mereka harus mundur dan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah surgawi. Sementara itu para ahli yang sebelumnya gagal pun hanya bisa menghela nafas panjang. Selain waktu ujian telah habis, kini puncak gunung juga sudah ada lebih dari 8 ahli, yang menandakan kalau mereka tidak memiliki peluang lagi untuk bersaing. Selang beberapa waktu, Tetua Jinsi lantas menyapu pandangannya ke arah para peserta yang gagal dan mengatakan kalau anggota tikus pendalan emas akan mengantar mereka ke pintu keluar. Setelah mengatakan itu, Tetua Jinsi lalu pergi menghampiri kelompok Xiaoyan dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Kelompok Xiaoyan pun sontak mengangguk dan bergegas bergerak di belakang Tetua Jinsi. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya tiba di sebuah lereng bebatuan yang dipenuhi gelombang energi melimpah. Di situ Xiaoyan dapat melihat ada sebuah gunung berapi yang sangat luas, dan di tengah gunung tersebut terdapat sebuah kolam berisikan lava merah yang terus melonjak setiap saat. Tetua Jinsi pun menunjuk ke arah kolam tersebut dan berkata, itu adalah kolam darah surgawi yang kalian cari. Namun saat ini gelombang energi yang ada belum mencapai kondisi puncaknya. Jika kalian ingin mendapat efek maksimal, maka kalian harus menunggu ketika energi dari seluruh pegunungan mata surgawi berkumpul di kolam tersebut. Selain itu, Tetua Jinsi juga memperingatkan kalau di dalam kolam darah surgawi terdapat racun api yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berendam di kolam tersebut selama 3 hari. Jika lebih dari itu, racun api akan masuk ke dalam tubuh mereka dan sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan jika elit dusun turun tangan secara langsung. Bagaimanapun, racun api ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang bisa menghapusnya. Kata-kata ini secara alami membuat semua orang terkejut. Mereka tak menyangka akan ada bahaya semacam itu di dalam kolam darah surgawi. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan akhirnya mengerti kalau cedera yang dialami Tetua Jinsi sepertinya berkaitan dengan racun api ini. Tetua Jinsi pun sama sekali tak menghiraukan reaksi semua orang. Dia lalu perlahan berbalik dan meminta Xiaoyan untuk mengikutinya secara pribadi. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya mengikuti Tetua Jinsi ke sebuah pavilion batu yang terletak cukup dekat dari lokasi kolam darah. Di tempat ini, Xiaoyan juga bertemu dengan Tetua Jingu yang dia temui saat berada dalam perjalanan sebelumnya. Sesampainya di tempat itu, Tetua Jinsi lalu tersenyum ke arah Xiaoyan sembari bertanya, "Anak kecil, apakah kau tahu alasan mengapa aku memanggilmu ke tempat ini?" Xiaoyan pun sontak terdiam sesaat dan menjawab, apakah semua ini berkaitan dengan luka dalam yang dia alami. Jawaban Xiaoyan ini secara alami membuat tatapan Tetua Jinsi yang awalnya tenang seketika berubah menjadi tajam. Beberapa alkemis tingkat tinggi yang dia temui bahkan tidak mengetahui akan hal ini. Mungkinkah pemuda yang ada di hadapannya itu berada di level yang jauh lebih tinggi dari mereka semua? Untuk memastikan hal itu, Tetua Jinsi lantas bertanya apakah Xiaoyan benar-benar mampu mengobatinya. Tentu saja Xiaoyan tidak berani memberikan jawaban begitu saja dan memutuskan untuk memeriksa kondisi Tetua Jinsi terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan berlangsung cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya membuka kedua matanya sembari menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Tetua Jingu yang merasa cemas pun buru-buru bertanya kepada Xiaoyan hasil dari pemeriksaan tersebut. Xiaoyan pun menjelaskan kalau saat ini racun api telah sepenuhnya menyebar ke seluruh bagian tubuh Tetua Jinsi. Bahkan saking dalamnya racun ini sudah meresap ke dalam jantung dan juga tulangnya. Jika bukan karena kekuatannya, takutnya Tetua Jinsi sudah tewas karena racun api tersebut. Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, tetapi bukan berarti tidak ada satupun cara untuk menyembuhkannya. Ekspresi Tetua Jinsi dan juga Jingu yang awalnya suram pun seketika dipenuhi semangat. Mereka sungguh tak menyangka pemuda seperti Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghapus racun api ini.
Selama Xiaoyan berhasil menghilangkan racun tersebut sepenuhnya, maka mereka berdua berjanji akan menjamin keberhasilan Xiaoyan untuk menerobos ke tingkat Douzong. Tawaran ini jelas sangat menarik perhatian Xiaoyan. Tanpa pikir panjang dia pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Tetua Jinxi dan juga Jinggu pun merasa lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka lalu menjelaskan kalau kolam darah surgawi memang memiliki efek ajaib untuk membantu seseorang melakukan terobosan. Namun hal ini pada dasarnya hanya efektif bagi beberapa ahli yang sudah terjebak di puncak Do Huang dalam waktu lama. Sedangkan untuk Xiaoyan yang baru saja maju ke kelas Do Huang bintang 9 akan sangat sulit jika dia ingin mengandalkan bantuan kolam darah untuk menerobos ke kelas Douzong. Karena Xiaoyan sudah bersedia membantu, mereka pun memberitahu kalau di dasar gunung berapi itu memiliki energi yang jauh lebih murni jika dibandingkan dengan kolam darah surgawi. Dan di tempat itulah Tetua Jinxi terkena racun api tersebut. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya dan mengatakan, jika dengan kekuatan Tetua Jinxi dia bahkan tidak mampu menahan korosi yang disebabkan oleh racun api. Lantas bagaimana mungkin Do Huang sepertiku bisa menahannya? Tetua Jinxi pun hanya tersenyum dan menjawab, bagi ahli biasa mereka tentu tidak akan berani pergi ke dasar kolam darah itu. Namun bagi seseorang yang memiliki api surgawi sepertimu, hal ini bukanlah sebuah masalah besar. Xiaoyan jelas terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun semenjak dia memasuki pegunungan mata surgawi, dia sama sekali tak pernah menunjukkan api surgawi miliknya. Siapa sangka Tetua Jinxi mampu mengetahui rahasia ini dengan sangat mudah. Dikarenakan tempat yang disebutkan Tetua Jinxi memiliki resiko yang sangat tinggi, Xiaoyan pun bersedia menyembuhkan Tetua Jinxi setelah berhasil keluar dari dasar kolam darah tersebut. Pada awalnya mereka terlihat sedikit ragu akan hal ini. Namun setelah Xiaoyan mencoba meyakinkan mereka berdua kalau dia tidak mungkin bisa kabur apalagi sampai berbuat curang di wilayah kekuasaan mereka, Tetua Jinxi pun akhirnya menyetujui permintaan Xiaoyan itu. Setelah kesepakatan berakhir, Xiaoyan lantas pamit dan bergegas kembali ke tempat berkumpulnya semua orang. Sementara itu di depan kolam darah surgawi terlihat para ahli yang berkumpul kini sedang berdebat untuk memutuskan siapakah yang harus mundur. Tentu saja mereka tidak berani melibatkan para jenius dari 4 pavilion dalam perdebatan ini. Oleh sebab itu beberapa ahli yang tersisa segera menyapu pandangan mereka ke arah Nalan Yanran dan berniat untuk mengorbankannya. Nalan Yanran yang menyadari niat jahat mereka pun segera memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. Tepat ketika pertempuran akan terjadi, sosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain adalah Xiaoyan pun tiba-tiba muncul dan langsung menghantam salah satu dari sekelompok ahli tersebut hingga membuatnya terpental jauh dan menabrak bebatuan yang ada di belakang. Dengan ini peserta yang tersisa pun sudah genap 8 orang dan siap untuk memasuki kolam darah surgawi. Tindakan kejam dan arogan yang dilakukan Xiaoyan itu secara alami membuat Feng Qing'er tertawa dingin sembari mengatakan, sepertinya pavilion Feng Lei milikku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal kesombongan. Jika kolam darah surgawi tidak muncul, aku pasti sudah mengujimu untuk melihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki tanpa adanya bantuan dari roh spiritual. Sikap Xiaoyan pun benar-benar acuh ketika mendengar kata-kata Feng Qing'er ini dan mengatakan, jika Nona Feng sangat ingin bertarung maka kau bisa melakukannya kapan saja. Jawaban Xiaoyan itu tentu membuat Feng Qing'er merasa sangat kesal. Namun saat ini dia harus mengesampingkan hal tersebut dan memprioritaskan kolam darah terlebih dahulu. Di sisi lain, Xiaoyan perlahan menghampiri Nalan Yanran dan bersiap menunggu momen yang tepat untuk memasuki kolam darah surgawi. Kehadiran Xiaoyan secara alami membuat Nalan Yanran merasa jauh lebih tenang. Namun dia juga merasa cukup sedih mengingat setelah keluar dari pegunungan mata surgawi, maka kemungkinan besar dia akan kembali berpisah dengan Xiaoyan. Selang beberapa waktu, suara gemuruh pun tiba-tiba memenuhi cakrawala. Tatapan semua orang pun sontak terfokus ke langit. Terlihat di sana ada gelombang energi warna-warni mulai berkumpul hingga membentuk sebuah pilar energi yang sangat megah. Fenomena ini menandakan kalau kolam darah surgawi akan segera mencapai kondisi puncaknya. Di saat yang bersamaan, Tetua Jinxi pun muncul dan memerintahkan para ahli termasuk Xiaoyan agar segera memasuki kolam darah tersebut. Kegembiraan pun sontak melonjak di wajah semua orang. Dengan kecepatan tertinggi mereka pun bergegas memasuki mulut gunung berapi layaknya sebuah cahaya kilat. Sebelum pergi, Xiaoyan memberitahu Nalan Yanran agar tidak masuk terlalu dalam untuk menghindari resiko terkena racun api. Selain itu, Xiaoyan juga memberitahu Nalan Yanran agar tidak perlu menunggunya setelah keluar dari kolam darah tersebut. Bagaimanapun Xiaoyan jelas membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan mereka semua. Nalan Yanran pun sangat berterima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan oleh Xiaoyan kepadanya. Sambil tersenyum dia lalu mengatakan, jika kamu sangat ingin bertemu dengan guru maka kau bisa pergi ke sekte bunga untuk menemukannya. Informasi ini jelas membuat Xiaoyan terkejut sekaligus bersemangat.
Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin dia akan pergi ke sana untuk menemui Yunzi. Setelah pembicaraan itu, Xiaoyan dan juga Nalanjian pun segera bergerak memasuki kolam darah untuk mengejar para ahli lainnya. Suasana di permukaan pun perlahan berubah menjadi tenang setelah semua ahli terjun ke dalam kolam darah tersebut. Sesampainya di dalam, para ahli termasuk 2 perwakilan dari klan tikus penelan emas pun segera menempati posisi mereka masing-masing untuk menyerap energi yang ada sebanyak mungkin. Sementara itu, Xiaoyan terlihat melapisi tubuhnya dengan doki hijau giok dan terus menyelam ke dasar kolam untuk mencari tempat yang disebutkan oleh tetua Jinshi sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiaoyan bahkan tidak berfungsi dengan baik karena kentalnya energi yang berkumpul di tempat tersebut. Semakin dalam Xiaoyan menyelam, dia dapat merasakan kalau energi yang terkandung di dalam kolam darah juga semakin murni. Namun Xiaoyan jelas memahami kalau di balik semua itu terdapat racun api yang sangat berbahaya. Meskipun Xiaoyan sudah pernah merasakan pengaruh racun api ketika memasuki menara Qi Akademi Jianan kala itu, tetapi kedua jenis racun ini jelas berada di level yang sangat berbeda. Beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan dari api surgawi, sehingga setiap kali racun api memasuki tubuhnya, maka racun tersebut secara alami akan langsung dikeluarkan. Setelah menyelam lebih dari 10 menit, Xiaoyan pun perlahan berhenti dan menemukan ada sebuah area di dasar kolam yang dibatasi oleh sebuah penghalang spasial. Tentu saja dengan kekuatan Xiaoyan akan sangat sulit jika dia ingin menerobosnya secara paksa. Beruntung sebelumnya tetua Jinshi memberikannya sebuah token khusus untuk bisa melewati penghalang tersebut. Begitu Xiaoyan menempelkan token khusus itu, penghalang spasial pun secara otomatis terbuka dan membawa Xiaoyan masuk ke dalam sebuah terowongan. Setelah melewati terowongan tersebut, Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah area berukuran 100 kaki yang dilindungi oleh penghalang spasial. Xiaoyan dapat merasakan kalau energi merah darah di tempat ini 10 kali jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan area yang berada di luar. Selain energi murni, Xiaoyan juga menemukan racun api yang sangat pekat. Tidak heran elit Dosong bintang 8 seperti tetua Jinshi tidak mampu bertahan lama di tempat ini. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lalu perlahan duduk bersila dan bersiap untuk memulai pelatihannya. Dalam sekejap, api hijau giok pun melonjak dan meningkatkan perlindungan di tubuh Xiaoyan. Begitu Xiaoyan memasuki mode pelatihan, energi murni di sekitarnya pun seketika terhisap dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Setiap kali gelombang energi masuk, api hijau giok secara alami akan langsung menghilangkan racun api yang terkandung di dalamnya. Sehingga energi yang diserap oleh Xiaoyan sepenuhnya murni dan tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Hanya dalam waktu singkat, efektivitas yang Xiaoyan rasakan benar-benar sebanding dengan hasil pelatihannya selama beberapa hari. Jika seseorang mampu menghilangkan semua racun api yang ada di tempat ini, maka kekuatan klan tikus penelan emas jelas akan meningkat pesat. Sebelumnya Xiaoyan mungkin cukup ragu kalau tempat ini dapat membantunya melakukan terobosan ke kelas Dozong. Namun setelah merasakannya secara langsung, sepertinya perkataan tetua Jinshi bukanlah omong kosong belaka. Pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar telah diselimuti aliran energi merah darah yang terus mengalir tanpa henti. Di samping itu, Xiaoyan juga tidak perlu merasa cemas ketika menyerap energi tersebut sebanyak mungkin. Mengingat racun api yang sangat ditakuti semua orang sama sekali tak menimbulkan ancaman baginya. Dengan kecepatan penyerapan serta pasokan energi yang tidak terbatas, kini hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan benar-benar menerobos ke kelas Dozong. Selama proses ini berlangsung, Xiaoyan benar-benar mengabaikan situasi di sekitarnya. Tak terasa 10 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai pelatihannya itu. Menurut perkiraan Xiaoyan, kemungkinan dia telah berhasil mencapai puncak Do Huang. Meskipun belum ada tanda-tanda terobosan, tetapi kekuatannya saat ini sudah meningkat 2-3 kali lipat dari sebelum dia memasuki kolam darah tersebut. Di tengah pelatihan itu, Xiaoyan tiba-tiba terbangun ketika menyadari ada sebuah pergerakan lain di dalam tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata tubuh ilusi 3000 petir yang tersimpan di dalam lautan spiritual juga ikut menyerap energi merah darah di tempat tersebut. Kejadian ini jelas membuat Xiaoyan cukup terkejut. Siapa sangka energi murni yang melimpah ini ternyata juga bisa digunakan untuk memperkuat jiwa. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu mengeluarkan avatar 3000 petir untuk memeriksa sudah sejauh apa perkembangannya. Terlihat di sekujur tubuh avatar itu terdapat Fallen Heart Flame yang terus menyala dan menghapus semua racun api yang terserap masuk. Menurut Xiaoyan, jika dilihat dari perkembangan serta perlindungan yang diberikan Fallen Heart Flame, avatar ini seharusnya bisa mencapai tahap pengendalian dalam waktu dekat. Jika berita ini sampai ke telinga Pavilion Fenglai, takutnya orang-orang yang mempraktekkan teknik Do ini akan langsung mengalami syok berat, terutama bagi Fei Tian. Di masa lalu, Fei Tian bahkan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk melatih avatar miliknya ke tahap pengendalian. Siapa sangka Xiaoyan mampu melakukannya 10 kali lebih cepat dari para ahli di Pavilion Fenglai tersebut.
Berkah semacam ini tentu membuat Xiaoyan sontak dipenuhi kegembiraan. Sambil membiarkan avatar miliknya terus menyerap energi yang ada, Xiaoyan pun perlahan kembali memasuki mode pelatihan untuk mempercepat proses terobosannya. Selama Xiaoyan berhasil naik ke kelas Dosong, maka dia tidak perlu begitu takut jika harus berhadapan dengan Fei Tian untuk yang kedua kalinya. Selain itu, peluang Xiaoyan untuk memperbaiki pil tingkat 7 juga pasti akan meningkat secara signifikan. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungan seperti ketika memperbaiki pil penyatu jiwa tingkat 7 sebelumnya. Dengan kemampuan ini, Xiaoyan cukup percaya diri bahwa dia kemungkinan bisa memasuki peringkat 10 besar dalam kompetisi pil gathering nantinya. Segudang manfaat tersebut secara alami membuat Xiaoyan bertekad kalau dia tidak akan keluar dari tempat ini sebelum berhasil menerobos ke kelas Dozong. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya kembali tenggelam dalam mode pelatihannya. Waktu pun dengan cepat mengalir dan tak terasa Xiaoyan kini sudah menghabiskan lebih dari 2 bulan sejak dia memulai pelatihannya. Tetua Jinxi dan juga Tetua Jingu yang menunggu di luar pun mulai merasa cemas dan bertanya-tanya, apakah telah terjadi sesuatu terhadap Xiaoyan. Dengan adanya perlindungan api surgawi, seharusnya racun api tidak akan menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Namun mereka berdua tetap merasa ragu mengingat kekuatan pemuda itu pada akhirnya hanya sebatas di kelas Do Huang saja. Selama kurun waktu ini, para ahli lain seperti Feng Qing'er sudah meninggalkan kolam tersebut cukup lama. Meskipun mereka hanya bisa berendam kurang lebih selama 5 hari, tetapi peningkatan yang mereka dapatkan tentu saja sangatlah efisien. Di sisi lain, Nalanian Ran juga sudah lama keluar dari kolam darah surgawi. Namun selama 2 bulan terakhir, dia masih berada di pegunungan mata surgawi untuk menunggu Xiaoyan. Akan tetapi karena Xiaoyan tak kunjung keluar, dia pun akhirnya terpaksa harus pergi meninggalkan wilayah tersebut. Setelah merenung sejenak, Tetua Jinxi pun memutuskan untuk memasuki kolam darah jika hari ini Xiaoyan masih belum juga menunjukkan pergerakan sedikit pun. Bagaimanapun dia sangat membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk bisa menghilangkan racun api yang ada di dalam tubuhnya. Tepat sebelum mereka bertindak, suara gemuruh pun tiba-tiba terdengar dari arah kolam darah surgawi. Energi alam di seluruh area pegunungan pun sontak berkumpul dan terserap ke dalam kolam layaknya sebuah lubang hitam. Fenomena mengejutkan ini secara alami membuat para tetua terkejut bukan main dan menduga kalau sepertinya hal tersebut disebabkan oleh Xiaoyan. Mungkinkah pemuda itu benar-benar mampu menerobos ke kelas Dozong semudah ini? Tetua Jinxi pun tampak sedikit tak percaya. Meskipun kolam darah memang memiliki efek ajaib untuk membantu melakukan terobosan, tetapi sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia melihat ada seseorang yang berhasil melakukannya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan daya tarik kolam darah akan sangat melonjak. Selain itu, aktivitas yang ditimbulkan Xiaoyan sangatlah tidak biasa, bahkan sampai membuat seluruh area pegunungan ikut terguncang. Sepertinya para elit Dozong dalam radius 500 km akan merasakan gejolak energi ini. Beberapa saat kemudian, gelombang energi yang berkumpul pun akhirnya menunjukkan fluktuasi yang sangat kuat hingga membentuk sebuah pilar energi yang menembus langit. Di saat yang bersamaan, aura agung layaknya sebuah naga yang terbangun pun perlahan melonjak dari dasar kolam. Aura mendominasi ini bahkan sampai membuat ekspresi kedua tetua sedikit berubah. Menurut pengamatan mereka, aura tersebut jelas tidak kalah dengan beberapa elit Dozong biasa. Seperti yang dikatakan Tetua Jinxi sebelumnya, para elit Dozong dalam radius 500 km pun sontak merasakan ada sebuah pergerakan besar yang terjadi di pegunungan mata surgawi. Mereka menduga sepertinya ada salah satu anggota klan tikus penelan emas yang berhasil menerobos ke kelas Dozong. Sementara itu, fluktuasi yang terjadi di kolam darah sepertinya telah mencapai kondisi puncak. Selang beberapa waktu, gelombang doki yang sangat kuat pun tiba-tiba melonjak dari dasar kolam, hingga membuat ruang dimensi di sekitar area pegunungan terbuka layaknya sedang terjadi sebuah pertempuran besar. Begitu gelombang doki tersebut menyebar, sosok pemuda berpakaian hitam pun perlahan muncul sembari melangkahkan kakinya di udara kosong. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti sebuah pedang yang mampu membelah langit. Setelah perjalanan yang begitu panjang, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menghancurkan batasan dan menjadi seorang elit Dozong sejati. Saat ini dia telah mencapai titik di mana seseorang bisa dianggap sebagai ahli sejati di benua Doki. Bagaimanapun, hanya dengan mencapai level ini, seseorang baru akan memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup di wilayah Central Plains. Namun di saat yang bersamaan, sesuatu yang aneh sepertinya telah terjadi di dalam pikiran Xiaoyan. Setelah cukup lama berada di langit, dia bahkan tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun layaknya sebuah patung. Kedua tetua yang berada di bawah pun menduga kalau Xiaoyan kemungkinan sedang memasuki kondisi khusus di dalam jiwanya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bersabar dan menunggu sampai Xiaoyan kembali sadar.
Setelah menerobos Dozong, persepsi spiritual Xiaoyan kini benar-benar meningkat dan menjadi jauh lebih sensitif dari sebelumnya. Dan pada momen ini dia tiba-tiba kembali merasakan jejak spiritual Yalao yang ditinggalkan di dalam segel api. Ketika Xiaoyan menerobos kelas De Huang di masa lalu, dia juga merasakan hal ini dan bahkan sampai berhasil menemukan lokasi keberadaan Yalao. Pengalaman tersebut membuat Xiaoyan seketika mengerti dan bergegas menyalurkan energi spiritual miliknya ke dalam segel api tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan pun akhirnya berhasil sampai ke sebuah aula yang sangat besar, tempat di mana dia melihat Yalao dikurung sebelumnya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, Xiaoyan bisa melihat seluruh bagian aula tersebut dengan lebih jelas. Terlihat di sana ada cukup banyak roh spiritual yang dikurung dan dijadikan sebagai sumber nutrisi oleh aula jiwa. Pemandangan ini jelas membuat emosi Xiaoyan meningkat. Namun di saat yang bersamaan dia juga harus bertindak secara hati-hati mengingat ada banyak ahli tingkat tinggi termasuk elit Dozun yang menjaga tempat ini. Meskipun Xiaoyan sudah mencapai tingkat Dozong, tetapi dia tentu tidak akan begitu naif untuk melawan elit Dozun secara langsung. Setelah menelusuri aula tersebut cukup lama, Xiaoyan akhirnya menemukan seorang lelaki parubaya yang digantung menggunakan sebuah rantai hitam. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yalao. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Xiaoyan ketika melihat sosok gurunya itu. Tak terasa sudah 4 tahun berlalu sejak Yalao ditangkap oleh aula jiwa. Perasaan sakit serta ketidakberdayaan benar-benar melekat di hati Xiaoyan ketika memikirkan penderitaan yang dialami Yalao selama bertahun-tahun ini. Meskipun kondisinya terlihat sangat lemah, tetapi Xiaoyan dapat merasakan masih ada tanda-tanda kehidupan di dalam jiwanya. Begitu tubuh spiritual Xiaoyan mendekat, Yalao yang tertidur pun tiba-tiba merasakan sesuatu dan perlahan membuka kedua matanya. Tatapannya pun seketika menegang sembari melihat ke arah udara kosong yang ada di hadapannya. Pemandangan ini secara alami membuat Xiaoyan tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dalam sekejap dia pun berubah menjadi sosok ilusi dan bersujud di hadapan Yalao. Dengan suara penuh kesedihan, Xiaoyan lalu berkata, "Guru, maafkanlah muridmu yang tidak berbakti ini." Yalao pun perlahan tersenyum dan mengatakan, "Bocah, kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai murid adalah pencapaian terbaik yang pernah kulakukan sepanjang hidupku." Meskipun Yalao jelas mengerti kalau sosok pemuda di hadapannya itu hanyalah seutas energi spiritual, tetapi dia dapat merasakan ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Oleh sebab itu, Yalao secara alami dapat menebak kalau Xiaoyan saat ini kemungkinan telah berhasil maju ke kelas Dozong. Pencapaian Xiaoyan itu benar-benar memberikan kebanggaan tersendiri bagi Yalao. Dengan penuh keyakinan, Xiaoyan pun berjanji kalau dia pasti akan segera datang dan menyelamatkannya secepat mungkin. Tepat setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, suara dengan tekanan yang sangat menakutkan pun tiba-tiba bergema di seluruh aula yang mengatakan, "Bocah, kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan hal semacam itu." Di bawah tekanan tersebut, ekspresi Xiaoyan pun sama sekali tak berubah sedikit pun. Dia lalu segera berbalik dan menatap tajam ke arah suara itu berasal. Terlihat di sana terdapat sosok misterius berpakaian ungu dengan aura yang sangat menakutkan. Bisa dipastikan kalau dia adalah tetua terhormat dari aula jiwa yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Setelah mengamati Xiaoyan sejenak, tetua Dozun itu pun menyadari kalau pemuda di hadapannya itu ternyata adalah orang yang sebelumnya pernah memasuki aula ini. Tatapan Xiaoyan pun sontak berubah layaknya seekor binatang buas dan mengatakan, "Lain kali ketika aku datang ke tempat ini, aku pasti akan membalasmu atas segala kesulitan yang telah diderita guru selama bertahun-tahun." Di saat yang bersamaan, tetua Dozun itu pun lantas mengepalkan tangannya dan dalam sekejap tubuh spiritual Xiaoyan pun lenyap dan menghilang dari aula tersebut. Ekspresi senang pun muncul di wajah Yalao setelah kepergian Xiaoyan. Selama beberapa tahun ini tampaknya dia benar-benar sudah tumbuh dan berkembang. Yalao pun samar-samar merasa kalau di pertemuan selanjutnya kemungkinan Xiaoyan akan datang ke tempat ini dengan tubuh aslinya. Kegembiraan yang ditunjukkan Yalao itu secara alami membuat sang tetua Dozun merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya. Meski kekuatan Xiaoyan bukanlah sebuah ancaman bagi aula jiwa, tetapi kehadirannya cukup layak untuk diperhitungkan. Yalao yang melihat ekspresi jelek itu dari kejauhan pun sontak mengatakan, "Qintian, apakah kau mulai merasa tidak nyaman?" Sang tetua Dozun yang bernama Qintian ini pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Yalao sembari berkata, "Yao Chen, sebaiknya kau memikirkan dirimu sendiri. Jika bukan karena keahlian alkemismu, apakah menurutmu kepala aula akan membiarkanmu hidup sampai sekarang? Jika kau bisa berpikir, seharusnya kau tidak akan melakukan perlawanan yang sia-sia seperti ini. Dengan kemampuan alkemis yang kau miliki, kemungkinan hanya ada beberapa orang tua dari Menara Pil yang bisa dibandingkan denganmu.
Jika kau menyerah dan bergabung dengan Aula Jiwa, kepala Aula pasti akan memberikanmu posisi yang lebih tinggi dariku. Lantas mengapa kau begitu keras kepala dan lebih memilih untuk disiksa di tempat ini?" Yellow pun hanya tersenyum dingin sembari menunjukkan ejekan di wajahnya. Meski sudah menderita selama bertahun-tahun, tetapi dia tetap yakin kalau Xiaoyan pasti akan datang dan menyelamatkannya. Tetua Qintian yang mendengar kata-kata ini pun kembali berkata, "Yao Chen, aku yakin kau juga tahu seberapa besar kekuatan Aula Jiwa. Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang, apakah menurutmu bocah bernama Xiaoyan itu bisa menerobos masuk ke sini? Karena dia sudah berada di Central Plains, maka aku akan menunggunya dengan senang hati. Namun aku harap muridmu itu bisa bertahan di bawah pengejaran Aula Jiwa." Setelah mengatakan semua itu, Tetua Qintian pun perlahan berbalik dan pergi memasuki ruang dimensi yang dia ciptakan. Sementara itu, di sisi lain situasi di pegunungan mata surgawi perlahan kembali normal. Xiaoyan yang masih tergantung di langit pun akhirnya sadar dan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun nyawa Yalou tidak berada dalam bahaya, tetapi kondisi semacam itu jelas tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karenanya, setelah masalah di pegunungan mata surgawi selesai, Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke pertemuan besar 4 pavilion dan menemui Feng Zunze apapun yang terjadi. Setelah mengambil keputusan tersebut, Xiaoyan pun perlahan menghela nafas sembari memeriksa kondisi tubuhnya. Untuk melihat sejauh apa perbedaannya, Xiaoyan lalu melepaskan sebuah pukulan ke udara kosong. Semua orang bisa menyaksikan area yang terkena pukulan sederhana ini sontak terbuka dan menunjukkan ruang dimensi di dalamnya. Menurut pengamatan Xiaoyan, kekuatannya saat ini seharusnya sudah stabil di bintang 1 Douzong. Meskipun peningkatan ini berhasil didapatkan berkat bantuan kolam darah, tetapi kemungkinan besar hanya Xiaoyan yang memiliki keberuntungan semacam ini. Bagaimanapun, para ahli yang baru menerobos ke kelas Douzong pada umumnya membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian sebelum benar-benar memasuki bintang 1 di ranah tersebut. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu bergerak dan bergegas menghampiri kedua tetua yang berada di bawah. Begitu Xiaoyan tiba, kedua tetua dari klan tikus itu pun segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas keberhasilannya. Setelah Xiaoyan menjadi Douzong, sikap mereka berdua juga menjadi lebih sopan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan seseorang, maka orang lain juga akan semakin menghormatinya. Xiaoyan lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah kedua tetua tersebut dan mengatakan kalau dia hanya cukup beruntung jika mereka tidak memberitahu masalah terkait lokasi pelatihan yang ada di dasar kolam. Kemungkinan Xiaoyan masih membutuhkan waktu lama untuk bisa mencapai kelas Douzong. Selang beberapa waktu, Tetua Jinxi lalu memberitahu Xiaoyan kalau dia sudah menghabiskan waktu lebih dari 2 bulan di dasar kolam tersebut. Dan untuk para ahli lainnya, mereka sudah lama pergi meninggalkan area pegunungan termasuk Nalanyedran. Setelah memberitahu semua ini, Tetua Jinxi pun tampak sedikit ragu-ragu dan bertanya tentang kesepakatan mereka sebelumnya. Xiaoyan jelas mengerti maksud perkataan Tetua Jinxi dan mengatakan kalau dia bukanlah orang yang tidak tahu diri dan mengingkari janji. Namun sebelum memulai proses penyembuhan, mereka harus mencarikan beberapa bahan obat yang diperlukan terlebih dahulu. Setelah menerima resep obat yang diberikan Xiaoyan, Tetua Jinku pun segera pergi untuk mengumpulkan semua bahan itu secepat mungkin. Begitu Tetua Jinku menghilang, Tetua Jinxi lalu menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Teman kecil, jika kau berhasil menyingkirkan racun api ini, maka klan tikus penelan emas milikku berjanji akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup." Meskipun klan tikus tidak bisa dibandingkan dengan beberapa klan kuno yang ada, tetapi kami masih memiliki reputasi di dunia Magical Beast. Selain itu, karena jumlah kami yang sangat banyak, klan tikus penelan emas juga dikenal sebagai individu yang memiliki pengetahuan tinggi. Xiaoyan yang mendengar hal itu pun tampak sedikit ragu sebelum akhirnya bertanya, "Karena Tetua Jinxi sangat berpengetahuan, lantas apakah kau mengetahui beberapa informasi terkait klan Gu?" Dua kata sederhana ini seketika membuat ekspresi Tetua Jinxi berubah menjadi serius. Dengan nada khawatir, Tetua Jinxi lantas bertanya kepada Xiaoyan apakah dia terlibat sebuah konflik dengan klan tersebut. Setelah menyinggung pavilion Feng Lei, Xiaoyan mungkin masih bisa hidup tenang dan pergi sesuka hatinya. Namun jika dia sampai menyinggung klan Gu ini, maka nasibnya bisa dipastikan tidak akan berakhir dengan baik. Xiaoyan pun perlahan menggelengkan kepalanya dan memberitahu kalau dia sama sekali tak memiliki konflik dengan mereka dan hanya ingin mencari tahu beberapa informasi terkait klan Gu ini. Tetua Jinxi pun sontak menghela nafas lega dan mulai menjelaskan kalau keberadaan klan Gu ini pada dasarnya sangat ditakuti oleh fraksi besar seperti Aula Jiwa, Menara Pil, bahkan 3 klan kuno yang ada di dalam dunia Magical Beast. Klan Gu sendiri merupakan salah satu keturunan dari zaman kuno dan dikabarkan memiliki garis keturunan Dodi.
Menurut informasi yang ada, begitu seseorang berhasil mencapai Dodi, maka garis keturunan mereka secara alami akan mengalami perubahan. Sebagai hasilnya, keturunan Dodi ini akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam hal kultivasi. Beberapa keturunan yang beruntung bahkan memiliki peluang untuk mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunan mereka. Namun hal semacam itu sangat langka dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Di samping itu, klan kuno yang memiliki garis keturunan Dodi ini juga sangat mendiskriminasi orang luar. Semua itu dilakukan demi menjaga kemurnian dari garis keturunan mereka. Jika ada yang menikah dengan orang luar, mereka pasti akan memilih calon dengan kemampuan terbaik. Meskipun sebelumnya ada cukup banyak klan kuno yang memiliki garis keturunan Dodi, namun seiring berjalannya waktu hampir tidak ada yang tersisa dan hanya tinggal klan Gu yang masih berdiri hingga saat ini. Xiaoyan pun perlahan sedikit mengangguk. Tidak heran jika Sun Er memintanya untuk mencapai kelas Dozong terlebih dahulu sebelum pergi untuk mencarinya. Ternyata kekuatan klan Gu memanglah sangat menakutkan, bahkan sekelas Aula Jiwa saja tidak berani mengusik klan kuno tersebut. Xiaoyan lalu bertanya apakah Tetua Jinsi tahu di mana lokasi markas besar klan Gu berada. Tetua Jinsi pun menjelaskan kalau pada dasarnya wilayah timur Central Plains berada di bawah kekuasaan mereka. Hanya saja klan Gu jarang muncul untuk mengaturnya. Sedangkan markas utama dan sebagian anggota klan Gu saat ini tinggal di sebuah tempat khusus bernama Alam Gu. Begitu seseorang mencapai tingkat Doseng, dia akan melampaui level biasa dan akan melangkah ke level suci. Dan membuat sebuah dunia kecil yang bisa ditempati oleh manusia merupakan salah satu indikator dari seorang elit Doseng. Alam Gu sendiri diciptakan oleh seorang elit Doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah diperkuat dan diperluas bertahun-tahun, luas Alam Gu kini bisa dikatakan sebanding dengan wilayah utara Central Plains. Informasi ini jelas membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Apakah hal yang begitu menakutkan seperti membuka dunia baru benar-benar bisa dicapai oleh kekuatan seseorang? Jika elit Doseng saja memiliki kemampuan di luar akal sehat, lantas seberapa menakutkan Dodi yang berada di atasnya? Tampaknya kekuatan seorang elit Dodi yang mampu merubah garis keturunan bukanlah sebuah cerita karangan belaka. Meskipun kekuatan klan Gu sangat hebat, tetapi Xiaoyan tetap akan menerobos tempat itu demi Sun Er apapun resikonya. Setelah dia berhasil menyelamatkan Yalau, Xiaoyan pun bertekad untuk pergi ke Alam Gu. Terlepas dari seberapa istimewa klan tersebut, pada akhirnya mereka tetaplah seorang manusia. Setelah pembicaraan Xiaoyan dan juga Tetua Jinsi terkait klan Gu berakhir, Tetua Jin Gu yang sebelumnya pergi mengumpulkan bahan obat pun akhirnya kembali. Karena semua bahan sudah tersedia, Xiaoyan pun tidak ingin membuang waktu lagi dan bersiap untuk memulai pengobatan. Sesampainya di dalam aula, Xiaoyan lalu meminta Tetua Jinsi agar berendam di sebuah baskom berisikan air mendidih. Setelah itu, Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok dan membakar semua bahan obat yang dikumpulkan menjadi sebuah cairan obat berwarna merah. Dengan jentikan jarinya, cairan obat itu pun perlahan jatuh ke dalam baskom. Dan dalam sekejap, permukaan air pun segera berubah menjadi merah. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan lalu memberikan sebuah pil obat kepada Tetua Jinsi. Begitu pil ini memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang pun segera menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Tidak hanya itu, kekuatan obat yang terkandung di dalam baskom juga perlahan mulai terserap masuk. Di tengah bentrokan panas dan dingin itu, terlihat cairan berwarna keabu-abuan mulai merebas keluar dari hidung Tetua Jinsi. Selama proses ini berlangsung, Tetua Jinsi benar-benar menderita rasa sakit yang luar biasa. Namun di situ Xiaoyan meminta Tetua Jinsi agar tetap bertahan dan sebisa mungkin menahan rasa sakit tersebut. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan lantas menyalurkan api hijau giok ke dalam baskom untuk meningkatkan suhu air yang ada di dalamnya. Dengan munculnya nyala api, cairan keabu-abuan yang merembes keluar dari tubuh Tetua Jinsi pun secara alami terus mengalami peningkatan. Begitu racun ini keluar, api hijau giok akan langsung membakarnya sehingga kemurnian dari ramuan obat di dalam baskom akan tetap terjaga. Setelah metode ini berlangsung lebih dari 8 jam, pengobatan pun akhirnya dihentikan karena kekuatan obat telah terpakai sepenuhnya. Jika dilihat dari kecepatan ini, sebagian besar racun api di dalam tubuh Tetua Jinsi seharusnya bisa dikeluarkan dalam waktu 5 hari ke depan. Setelahnya, Xiaoyan akan menyediakan cairan obat dan Tetua Jinsi bisa berendam di dalamnya selama 2-3 bulan secara rutin. Dengan begitu, racun api yang tersisa akan menghilang sepenuhnya. Tetua Jinsi pun sontak berterima kasih kepada Xiaoyan. Jika di masa depan Xiaoyan membutuhkan bantuan, klan tikus penelan emas pasti akan membantunya sebisa mungkin. Kegembiraan pun perlahan muncul di wajah Tetua Jinsi. Dia bisa merasakan kalau racun yang sudah menyerangnya selama bertahun-tahun akhirnya bisa disembuhkan. Sementara itu, di sisi lain Xiaoyan tampak sedikit termenung sembari mengusap sebuah titik di dadanya.
Bagaimanapun Xiaoyan masih belum bisa menghilangkan racun Doqi yang tertanam di tubuhnya sampai saat ini. Meskipun dia belum menemukan elit Dozong untuk membantu menghapus racun tersebut, tetapi setelah dia mencapai kelas Dozong, kemampuan untuk melawan racun Doqi ini juga meningkat secara signifikan. Sebuah pikiran pun melintas di kepala Xiaoyan, jika dia bisa memperbaiki racun Doqi tersebut dengan kemampuannya sendiri, maka hal ini jelas akan menjadi tonik yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu, dan dalam kurun waktu ini pengobatan tetua Jinshi masih terus berlanjut. Berkat kemampuan alkemis Xiaoyan, kondisi tetua Jinshi pun tampak semakin membaik seiring berjalannya waktu. Di samping itu, Xiaoyan juga perlahan terus mempelajari racun Doqi yang tertanam di dalam tubuhnya. Tentu saja Xiaoyan masih belum berani mengambil tindakan, apalagi sampai membuka segel yang dipasang oleh dokter peri kecil sebelumnya. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu menarik kembali api hijau giok dan akhirnya menghentikan proses pengobatan. Tetua Jinshi pun buru-buru keluar dari baskom. Saat ini dia dapat merasakan kalau energi kehidupan terus mengalir di dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, Xiaoyan lantas memberikan 2 botol giok kepada Tetua Jinshi dan berkata, "Ini adalah cairan obat serta pil obat yang dibutuhkan untuk menghapus sisa-sisa racun di dalam tubuhmu. Karena sebagian racun telah dikeluarkan, maka aku akan pergi besok pagi." Tetua Jinshi pun cukup terkejut ketika mendengar kalau Xiaoyan akan segera pergi. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menahannya, mengingat Xiaoyan sepertinya memiliki beberapa urusan yang mendesak. Xiaoyan pun perlahan mengangguk. Bagaimanapun pertemuan besar 4 pavilion akan segera dimulai. Jika dia sampai melewatkan kesempatan ini, takutnya peluang untuk bertemu dengan Feng Zunze akan benar-benar menghilang. Singkat cerita, hari pun berlalu dan kini terlihat Xiaoyan sedang duduk bersila di atas tempat tidur sembari menatap ke arah titik racun Doqi di tubuhnya. Pada saat ini, segel yang dipasang oleh dokter peri kecil tampak semakin melemah akibat erosi yang ditimbulkan racun tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan, ada 2 metode yang bisa dilakukan untuk menghilangkan racun Doqi ini. Pertama, Xiaoyan bisa meminta bantuan kepada seorang elit Dozong, dan kedua, dia bisa mencari api surgawi baru. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, tetapi Xiaoyan samar-samar dapat merasakan begitu dia mencapai kelas Dozong, tekanan yang ditimbulkan racun tersebut tidak semenakutkan seperti di masa lalu. Setelah berenung sejenak, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri dan berniat memurnikan racun tersebut secara bertahap. Sesaat kemudian, api hijau giok di dalam tubuh Xiaoyan pun dengan cepat mengalir dan membungkus segel racun Doqi itu. Di bawah suhu panas yang dipancarkan api surgawi, segel itu pun perlahan melemah dan membuka sedikit celah. Xiaoyan pun segera memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas mengerahkan api hijau giok untuk memurnikan sebagian kecil energi hitam yang tersembunyi di dalamnya. Selama kurang lebih 1 jam melakukan pembakaran, racun hitam yang melekat pun akhirnya berhasil dihapus. Kini yang tersisa hanyalah sebuah Doqi murni dengan afinitas kehidupan yang sangat tinggi. Ekspresi puas pun perlahan muncul di wajah Xiaoyan ketika melihat Doqi murni tersebut. Jika dia berhasil menyempurnakan racun Doqi itu sepenuhnya, kekuatannya kemungkinan besar akan melompat ke level bintang 3 Dozong. Beberapa pil tingkat 7 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan efek peningkatan semacam ini. Setelah memikirkan seberapa besar manfaat yang bisa dia dapatkan, Xiaoyan pun perlahan mulai dipenuhi kegembiraan dan sangat berterima kasih kepada si Bian atas hadiah yang telah dia berikan. Setelah melakukan pembakaran sepanjang malam, tak terasa pagi pun kini telah tiba. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan merasakan kalau Doqi yang mengalir di dalam tubuhnya benar-benar telah mengalami peningkatan. Jika dia berlatih secara normal, kemungkinan Xiaoyan membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk bisa mencapai tahap ini. Xiaoyan yakin tidak butuh waktu lama sampai dia menerobos ke bintang 2 Dozong. Kesulitan yang dialami para ahli di tingkat ini memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan para ahli di tingkat Do Huang ke bawah. Tidak heran tetua Suqian masih terjebak di ranah Dozong meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Singkat cerita, Xiaoyan lantas beranjak keluar dan bersiap untuk pergi ke pertemuan besar 4 pavilion. Sesampainya di luar, Xiaoyan lalu menemui tetua Jinshi dan juga tetua Jingu untuk berpamitan. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menahan kepergian Xiaoyan, kedua tetua pun hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dia berikan dan berharap Xiaoyan selamat sampai tempat tujuan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Xiaoyan lalu berbalik dan bergegas meninggalkan pegunungan mata surgawi. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari area pegunungan tersebut. Tentu saja perjalanan ini akan jauh lebih singkat jika dia menggunakan bantuan sayap tulang. Namun setelah mendengar peringatan dari Raja Serigala sebelumnya, Xiaoyan memutuskan untuk tidak menunjukkan sayap itu kecuali dalam keadaan terdesak saja.
Sesaat kemudian Xiaoyan lantas mengambil gulungan peta dari cincin penyimpanannya untuk menentukan arah tujuan. Menurut apa yang dikatakan Mu Qingluan, pertemuan besar ini seharusnya akan diadakan di markas besar Pavilion Fenglei yang terletak di dekat perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah Central Plains. Jarak antara pegunungan mata surgawi ke markas Pavilion Fenglei bisa dikatakan cukup jauh. Jika dilihat dari kecepatan Xiaoyan, dia setidaknya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk sampai ke tempat tersebut. Karena tidak ingin membuang waktu, Xiaoyan pun segera meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Pertemuan besar 4 pavilion sendiri sudah dilakukan secara konsisten dalam waktu lama. Meskipun tidak sebanding dengan kompetisi pil gathering, tetapi acara besar ini sudah termasuk langka di wilayah Central Plains. Selain untuk mempertahankan posisi keempat pavilion, acara ini juga diadakan untuk melihat bakat-bakat pelatihan yang dimiliki para ahli dari generasi muda. Sebagai contoh, sudah ada beberapa murid elit seperti Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan juga Mu Qingluan. Tentu saja masih ada banyak ahli muda yang tersembunyi di dataran tengah yang luas ini. Selain para murid dari 4 pavilion, pertemuan besar ini juga memperbolehkan ahli dari luar untuk ikut berpartisipasi. Tentu saja mereka harus melewati proses seleksi terlebih dahulu sebelum mengikuti kompetisi tersebut. Di samping itu, lokasi pertemuan besar ini biasanya ditentukan oleh pihak yang berhasil memenangkan kompetisi di musim sebelumnya. Dikarenakan pemenang musim lalu adalah Pavilion Fenglei, mereka pun memutuskan untuk melaksanakan pertemuan besar tahun ini di markas mereka. Scene lalu berpindah dan memperlihatkan area pegunungan petir tempat di mana markas Pavilion Fenglei berada. Luas pegunungan ini berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan pegunungan mata surgawi. Terlihat di dasar gunung sudah ada begitu banyak ahli yang berkumpul untuk mengikuti proses seleksi. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun akhirnya sampai dan mendarat di tempat ini. Dengan ekspresi tertegun, Xiaoyan perlahan menyapu pandangannya untuk melihat lautan manusia yang ada di hadapannya. Pemandangan ini secara alami membuat Xiaoyan bertanya-tanya apakah pertemuan besar 4 pavilion sudah dimulai. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan lantas memakai topeng pemberian Yafei demi menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun tempat ini merupakan markas utama Pavilion Fenglei. Jika dia sampai muncul secara terang-terangan, takutnya para ahli dari fraksi tersebut akan langsung menyergapnya sebelum bisa bertemu dengan Feng Zunze. Singkat cerita, Xiaoyan lalu bergabung ke dalam kerumunan menuju markas Pavilion Fenglei. Sepanjang perjalanan, para ahli lainnya terus membicarakan kandidat dari 4 pavilion yang ikut berpartisipasi. Setelah memasuki kolam darah beberapa waktu lalu, mereka yakin kekuatan Feng Qing'er dan jenius lainnya pasti sudah mengalami peningkatan besar. Selain itu, para ahli juga membicarakan masalah terkait Xiaoyan yang semakin terkenal akhir-akhir ini. Pembicaraan ini secara alami membuat Xiaoyan cukup terganggu. Jika namanya terus menyebar, takutnya para utusan dari Aula Jiwa akan menemukannya lebih cepat dan menimbulkan masalah yang sangat merepotkan. Selang beberapa waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil melewati pintu masuk pegunungan petir yang dijaga oleh beberapa murid Pavilion Fenglei. Namun karena hanya para tamu istimewa yang diizinkan terbang di wilayah ini, Xiaoyan pun terpaksa berjalan demi menyembunyikan identitasnya. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat kilatan petir yang tiada habisnya terus bergemuruh di puncak gunung. Jelas itu adalah lokasi di mana markas Pavilion Fenglei berada. Setelah berjalan cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya tiba di sebuah pangkalan. Terlihat di sana terdapat 2 jalan batu yang disediakan untuk mencapai puncak gunung. Jalan pertama disediakan bagi para ahli yang datang untuk menonton, sedangkan jalan satunya disediakan bagi para ahli yang berniat untuk berpartisipasi. Di pangkalan ini juga ada cukup banyak murid Pavilion Fenglei yang ditugaskan untuk mengawasi para tamu yang datang. Di antara pasukan tersebut, Xiaoyan menemukan ada 2 elit Dongzong yang datang ke pegunungan mata surgawi bersama Feng Qing'er sebelumnya. Menurut persepsi spiritual Xiaoyan, kedua tetua ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Hal ini membuatnya penasaran apakah dia benar-benar bisa lolos dari pemeriksaan tersebut. Namun setelah mendengar pembicaraan para ahli, ternyata pemeriksaan hanya dilakukan kepada para ahli yang datang untuk berpartisipasi. Xiaoyan pun sontak merasa lega. Dengan begitu, dia hanya perlu masuk melalui jalur penonton tanpa harus khawatir identitasnya terbongkar. Tak lama kemudian, tetua Dozong itu lantas menyapu pandangannya ke arah para ahli dan menjelaskan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti kompetisi. Pertama, mereka semua harus mencapai kelas Dohuang ke atas. Kedua, para peserta tidak boleh berumur lebih dari 30 tahun. Dan terakhir, mereka harus bisa bertahan selama 5 pertukaran dengannya. Persyaratan ini secara alami membuat sebagian besar ahli yang hadir memilih untuk mengambil jalur kiri dan lebih baik menjadi bagian dari penonton saja. Tepat ketika Xiaoyan ingin mengambil langkah menuju jalur kiri, sang tetua yang mengawas itu pun tiba-tiba menoleh dan menghentikan Xiaoyan.
Sambil mengerutkan kening, tetua itu lantas berkata, "Bocah, tampaknya kau telah mencapai kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. Lantas mengapa kau tidak datang dan mencobanya?" Xiaoyan pun perlahan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab kalau dia tidak tertarik dengan kompetisi yang diadakan oleh 4 pavilion. Kedatangannya ke tempat ini semata-mata hanya untuk menemukan seseorang. Jawaban Xiaoyan itu jelas membuat kedua tetua merasa sedikit kesal. Pada awalnya tetua Huo sempat merasakan ada afinitas api yang sangat kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Namun setelah mengamati Xiaoyan lebih jauh, sepertinya semua itu hanyalah sebuah ilusi belaka. Karena dirasa tidak ada lagi yang mencurigakan dari Xiaoyan, tetua itu pun akhirnya membiarkannya untuk pergi. Baru saja Xiaoyan melangkahkan kakinya, seekor bangau warna-warni pun tiba-tiba muncul di langit dan menarik perhatian semua orang. Mereka tentu mengetahui kalau sosok yang berada di atas bangau tersebut adalah Feng Qing'er, sang jenius dari pavilion Fenglei. Xiaoyan yang melihat Feng Qing'er lewat di atasnya pun semakin yakin kalau orang ini memanglah tidak biasa. Bahkan setelah dia mencapai kelas Douzong, Xiaoyan masih belum bisa untuk melihat kekuatan wanita tersebut. Meskipun 3 jenius lain masih menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi Xiaoyan yakin kalau pemenang dari pertemuan besar 4 pavilion ini kemungkinan besar akan diamankan oleh Feng Qing'er. Setelah berhasil melewati pos pemeriksaan, Xiaoyan pun akhirnya tiba di puncak gunung tempat di mana markas utama pavilion Fenglei berada. Ekspresi Xiaoyan pun seketika tertegun ketika melihat lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya sudah memenuhi seluruh bangku penonton. Di samping itu, luas arena yang tampak seperti stadion ini benar-benar membuat Xiaoyan terpukau. Salah satu bagian paling mencolok dari puncak gunung ini adalah menara petir setinggi 400 kaki yang melambangkan kemegahan dari pavilion Fenglei. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu menyapu pandangannya ke bagian depan arena dan menemukan 4 kursi kosong yang dijaga oleh beberapa murid elit. Kemungkinan ini adalah tempat yang disediakan khusus untuk para petinggi dari pavilion Fenglei. Selang beberapa waktu, suara gong pun tiba-tiba bergema di seluruh area puncak gunung. Begitu suara ini terdengar, beberapa murid dari pavilion Fenglei pun segera menyebar dan membentuk sebuah formasi di langit. Setiap gerakan tidak biasa yang dilakukan para ahli di dalam stadion akan langsung dikunci oleh tatapan tajam para penjaga ini. Di saat yang bersamaan, sebuah petir yang sangat besar pun meluncur turun dari langit dan menampilkan beberapa orang di dalamnya yang perlahan duduk di kursi kosong sebelumnya. Salah satu dari mereka adalah Fei Tian, ketua pavilion Fenglei cabang utara yang memiliki konflik dengan Xiaoyan beberapa waktu lalu. Xiaoyan pun tampak sedikit terkejut, tatapannya segera menyapu ke arah seorang lelaki tua yang duduk di kursi tengah. Menurut pembicaraan para ahli yang hadir, sosok tersebut seharusnya adalah Lei Zunze, sang ketua pavilion Fenglei. Aura yang dipancarkan sosok ini mungkin sekilas terlihat seperti orang biasa. Namun jika diamati dengan persepsi spiritual, kehadirannya benar-benar menimbulkan perasaan berbahaya di hati Xiaoyan. Bagaimanapun, ini merupakan pertama kalinya dia bertemu dengan seorang elit dusun secara langsung. Meskipun beberapa hari yang lalu dia sempat bertemu tetua terhormat dari Aula Jiwa, tetapi karena pada saat itu Xiaoyan hanyalah segumpal kekuatan spiritual, perasaan yang dia rasakan benar-benar berbeda ketika bertemu dengan Lei Zunze. Tak berselang lama, sebuah pedang berukuran 100 kaki pun tiba-tiba muncul dan membelah langit dengan sangat megah. Lei Zunze yang duduk di kursi pemimpin pun segera berdiri sembari tertawa keras dan mengatakan, "Jian Zunze, kali ini kau adalah yang tercepat." Dua sosok manusia pun perlahan melangkah keluar dari ruang dimensi yang terbuka. Salah satunya adalah Tang Ying, jenius muda yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan. Sedangkan lelaki tua di sampingnya tidak lain adalah ketua dari pavilion 10.000 pedang yang bernama Jian Zunze. Tepat setelah Jian Zunze duduk di kursi yang telah disediakan, tawa aneh pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Jian Zunze, tampaknya hasil pertandingan saat itu masih membekas di hatimu." Cahaya hitam putih pun dengan cepat melonjak dari kaki gunung dan membentuk sebuah portal teleportasi. Setelahnya, dua sosok ahli pun muncul dan perlahan menuju tempat duduk mereka. Pria muda di belakang secara alami adalah Wang Chen, sedangkan lelaki tua dengan wajah hitam putih di depan merupakan ketua dari pavilion musim semi yang bernama Huang Guanzunze. Begitu ketiga Douzon tersebut menempati kursi mereka masing-masing, afinitas angin yang sangat kuat pun tiba-tiba melonjak di atas langit arena pertemuan. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pun seketika tertuju ke langit. Terlihat di sana terdapat dua sosok anggun yang muncul secara megah. Kedua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mu Qingluan dan juga Feng Zunze, sang master Douzon yang selama ini Xiaoyan cari. Teriakan heboh pun seketika bergema di seluruh penjuru arena. Para ahli yang hadir merasa sangat bersyukur bisa melihat momen langka di mana 4 elit dusun berkumpul di satu tempat.
Hal ini membuat semua orang semakin penasaran siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertemuan besar 4 pavilion kali ini. Dua sosok yang muncul di akhir itu secara alami menarik perhatian semua orang, terutama bagi Xiaoyan. Pada saat ini tatapan Xiaoyan sepenuhnya terfokus ke arah Feng Zunze. Menurut persepsinya, sosok tersebut jelas lebih unggul jika dibandingkan dengan 3 elit dusun lainnya. Di masa lalu, Yalo memberitahu kalau hubungannya dengan Feng Zunze sangatlah dekat, bahkan bisa dibilang sebagai teman hidup dan mati. Jika perkataan gurunya itu benar, maka Feng Zunze seharusnya akan langsung bertindak jika mengetahui kondisi Yalo saat ini. Di saat kegembiraan terus melonjak di hati Xiaoyan, Lei Zunze dan juga Jian Zunze pun terlihat menangkupkan kedua tangan mereka ke arah Feng Zunze. Bagaimanapun reputasi Feng Zunze sudah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains jauh sebelum mereka berdua. Oleh sebab itu, kedua orang ini masih menaruh rasa hormat meskipun mereka sudah menyandang status yang sama. Berbeda dengan dua elit dusun tersebut, Huang Quan Zunze tampak mengalihkan pandangannya. Sepertinya dia memiliki beberapa masalah pribadi dengan Feng Zunze. Setelah semua ketua pavilion duduk di kursi mereka masing-masing, Lei Zunze lantas berdiri dan menyapu pandangannya ke setiap sudut arena. Dengan suara lantang yang mengandung energi petir, Lei Zunze lalu berkata, "Hari ini pavilion Feng Lei milikku akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Aku pikir semua orang yang datang pasti sudah mengerti aturan yang berlaku di sini. Oleh karenanya, aku harap tidak akan ada orang yang berani mengacau selama pertemuan ini berlangsung." Di bawah kata-kata mendominasi itu, para ahli yang hadir jelas tidak berani menentang apalagi sampai bertindak bodoh. Sesaat kemudian suara gong pun kembali terdengar di seluruh arena. Dan Lei Zunze pun menjelaskan kalau jumlah peserta tahun ini ada 53 orang termasuk 4 murid utama yang mewakili nama besar dari 4 pavilion. Seperti musim sebelumnya, kompetisi kali ini akan dimulai dengan sistem Battle Royale sampai hanya tersisa 8 peserta yang bertahan. Setelah kata-kata ini terdengar, para peserta pun segera melompat dan mendarat di arena kompetisi. Kemunculan para ahli muda ini secara alami membuat suasana di bangku penonton seketika memanas. Muking Luan, Tang Ying, dan juga Wang Chen yang masih berada di kursi VIP pun saling bertukar pandang ketika melihat para peserta yang sudah berkumpul di dalam arena. Dalam sekejap mata mereka pun bergerak dan bergegas memasuki arena kompetisi. Kemunculan ketiga jenius utama dalam pertemuan ini jelas membuat sorakan di bangku penonton semakin melonjak. Di saat yang bersamaan, seekor bangau warna-warni pun tiba-tiba melesat dari salah satu sisi puncak gunung. Sosok anggun yang tidak lain adalah Feng Qing'er pun bergegas turun dan akhirnya mendarat di arena. Suasana pun secara alami terus memanas, semua orang jelas mengerti kalau Feng Qing'er memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan kompetisi tersebut. Setelah kemunculan Feng Qing'er, keterkejutan pun sontak melintas di mata para elit dusun yang berada di kursi VIP. Jian Zunze pun lantas tertawa dan mengatakan, "Lei Zunze, tak kusangka kau akan bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan kekuatan gadis itu. Apakah kau berencana untuk memberikan kejutan kepada kami semua?" Di lain sisi, Feng Zunze juga tampak bersuara dan berkata, sepertinya pavilion Feng Lei benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas di pertemuan besar 4 pavilion. Lei Zunze pun tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini dan memberitahu kalau status Feng Qing'er cukup unik. Oleh karena itu, dia terpaksa bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan kekuatannya. Di samping itu, Lei Zunze juga yakin kalau kemampuan Muking Luan jelas tidak berbeda jauh. Selama dia berhasil membangkitkan garis darahnya, maka dia pasti akan dianggap sebagai salah satu jenius terbaik di generasi muda. Mengingat Muking Luan merupakan keturunan dari klan burung mitikal. Huang Quan Zunze, sang ketua pavilion musim semi pun hanya bisa merenung ketika mendengar pembicaraan ini. Meskipun Wang Chen sangat berbakat, tetapi masih ada sedikit celah jika dibandingkan dengan Feng Qing'er. Tampaknya posisi pavilion musim semi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pertemuan besar kali ini. Sementara itu, di tempat lain, Xiaoyan tampak mengamati para peserta yang berdiri di atas arena. Dia jelas mengerti kalau semua ahli muda yang ada di hadapannya tentu bukanlah orang biasa. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi ini menunjukkan kalau mereka memiliki bakat pelatihan tinggi atau didukung oleh fraksi-fraksi besar. Tempat ini memang layak disebut sebagai pusat dari benua Dogi. Di wilayah Black Corner, seseorang akan kesulitan jika ingin menemukan sepasang Do Huang muda. Tidak disangka pertemuan besar 4 pavilion dapat mengumpulkan sampai sebanyak ini. Di saat Xiaoyan masih dipenuhi rasa kagum, tatapannya tiba-tiba terhenti ke salah satu peserta. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat wajah yang begitu familiar. Orang yang muncul di depan mata Xiaoyan secara mengejutkan ternyata adalah Lin Yan. Setelah pergi meninggalkan kekaisaran Jiama kala itu, Xiaoyan memang belum bertemu kembali dengan Lin Yan dan yang lainnya.
Tidak disangka mereka akan kembali bertemu di tempat berbahaya seperti ini. Dikarenakan semua peserta sudah berkumpul, Lei Junze yang berada di kursi pemimpin pun perlahan melambaikan tangannya dan menyatakan kalau pertemuan besar 4 pavilion secara resmi dimulai. Setelah kata-kata Lei Junze terdengar, suasana di atas arena pun seketika berubah menjadi tegang. Semua ahli sontak menunjukkan kewaspadaan tinggi dan terus mengawasi pergerakan satu sama lain. Dikarenakan posisi 4 besar sudah dipastikan akan diamankan oleh para jenius dari 4 pavilion. Dengan kata lain, 49 ahli yang tersisa harus bersaing sekuat tenaga untuk memperebutkan 4 posisi yang tersisa. Xiaoyan yang berada di bangku penonton pun terus mengawasi pergerakan Lin Yan dari kejauhan. Menurut penglihatannya, kekuatan Lin Yan saat ini seharusnya berada di bintang 4 Do Huang. Meskipun kekuatan ini dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi Xiaoyan ragu Lin Yan mampu bertahan dalam kompetisi tersebut. Tentu saja peningkatan Lin Yan ini sudah termasuk sangat cepat. Mengingat terakhir kali mereka bertemu, kekuatan Lin Yan masih berada di level doang. Xiaoyan menduga kalau pencapaian Lin Yan itu kemungkinan besar didapatkan berkat bantuan sesuatu. Sama halnya seperti Xiaoyan yang mendapat berkah dari kolam darah surgawi. Namun untuk beberapa alasan, Xiaoyan cukup penasaran mengapa Lin Yan tidak datang bersama Lin Xiuya dan juga Liu Qing. Mengingat setelah ketiga orang ini membantunya memberantas sekte Yunlan di masa lalu, mereka pamit secara bersamaan. Bahkan Xiaoyan sampai belum sempat untuk membalas budi atas bantuan yang sudah mereka berikan. Sementara Xiaoyan masih terjebak dalam pikiran ini, pertempuran sengit di atas arena pun akhirnya dimulai. Hanya dalam waktu singkat, seluruh arena pertarungan kini benar-benar telah berubah menjadi kacau. Lebih dari 50 ahli Do Huang saling bertukar pukulan secara intens untuk saling menjatuhkan. Dalam pertarungan Battle Royale semacam ini, sebagian ahli pun memutuskan untuk bekerja sama. Dengan begitu, peluang mereka untuk menang akan semakin besar. Suara benturan doki bercampur teriakan para penonton pun terus bergema di seluruh sudut arena. Meskipun semua peserta yang mengikuti kompetisi ini merupakan ahli Do Huang, tetapi karena situasi yang terlalu kacau, sebagian dari mereka pun tampak menerima luka yang cukup parah. Setelah kekacauan berlangsung sekitar 10 menit, lebih dari selusin ahli pun akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan arena. Dengan cedera yang mereka alami, melanjutkan pertarungan hanya akan membuat kondisi tubuh mereka semakin buruk. Pertarungan Battle Royale semacam ini memang sangat sulit untuk diprediksi. Meskipun seseorang memiliki kekuatan di puncak Do Huang sekalipun, tetapi jika peserta lain bekerja sama dan menyerang secara berkelompok, hal ini tentu akan sangat merugikan para ahli yang bertindak seorang diri. Di tengah persaingan ketat itu, Xiaoyan tampak merasa lega setelah melihat kalau Lin Yan ternyata masih bertahan di atas arena. Selain itu, Xiaoyan juga cukup kagum dengan kelincahan yang ditunjukkan olehnya. Sepertinya dia telah mendapatkan sebuah teknik do baru yang tidak kalah dengan langkah 3000 petir. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas menyapu pandangannya dan mengamati situasi di tempat lain. Meskipun kekacauan terus meningkat, tetapi Xiaoyan bisa melihat masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik dari area kecil ini tidak lain adalah para jenius dari 4 pavilion. Siapapun yang berani masuk ke dalam wilayah mereka akan langsung menerima serangan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, para ahli yang tersisa lebih memilih untuk mencari target lainnya. Seiring berjalannya waktu, peserta yang gugur dan menyerah pun terus bertambah. Situasi kacau di atas arena pun perlahan mereda dan kini hanya tersisa 11 peserta termasuk Lin Yan dan para jenius dari 4 pavilion. Meskipun berhasil selamat, tetapi Lin Yan secara alami menjadi orang terlemah yang tersisa. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, 6 ahli yang bertahan semuanya berada di bintang 7 sampai 8 Do Huang. Sebagai peserta terlemah, Lin Yan secara alami akan menjadi target selanjutnya yang harus disingkirkan. Dalam hitungan detik, salah satu ahli Do Huang bintang 8 pun tiba-tiba melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan tinggi. Serangan mendadak ini sontak membuat Lin Yan mengerahkan kelincahannya dan mencoba mundur sejauh mungkin. Xiaoyan yang mengawasi jalannya pertarungan pun memutuskan untuk campur tangan jika sampai terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa temannya itu. Namun di situ Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan bintang 8 Do Huang, ahli tersebut seharusnya bisa melukai Lin Yan dengan sangat mudah. Lantas mengapa dia hanya memaksa Lin Yan untuk terus mundur? Setelah mengamati lebih jauh, Xiaoyan akhirnya menemukan kalau ahli itu ternyata berniat memaksa Lin Yan agar memasuki area serangan Wang Chen. Lin Yan yang menyadari niat jahat itu pun segera menghentikan langkahnya ke area Wang Chen berada dan buru-buru untuk mengakui kekalahannya. Meski sudah menyerah, Wang Chen sama sekali tak menghiraukan hal tersebut dan tetap menyerang Lin Yan. Bagaimanapun menyiksa serta menghancurkan orang lain merupakan sebuah kesenangan bagi Wang Chen. Setelah menerima serangan telak yang dilancarkan oleh Wang Chen,
Lin Yan pun sontak memuntahkan seteguk darah segar. Jika saja dia tidak menghindar di saat terakhir dan melindungi titik vitalnya, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati. Tindakan kejam itu secara alami membuat para penonton merasa kesal dan menganggap Wang Chen sebagai orang tercela. Namun teriakan ini sama sekali tak mempengaruhi Wang Chen. Sebaliknya dia justru semakin bersemangat dan berniat untuk menghabisi Lin Yan. Tepat ketika belati tajam milik Wang Chen akan menembus tubuh Lin Yan, sebuah kekuatan hisap pun tiba-tiba melonjak dari arah belakang dan langsung menarik tubuh Lin Yan menjauh dari arena pertarungan. Seorang pemuda berjubah hitam pun perlahan menepuk pundaknya dan mengatakan, "Apakah kau tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain mengikuti kompetisi berbahaya semacam ini?" Suara familiar yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya itu sontak membuat Lin Yan terkejut bukan main. Dia pun segera membalikkan badan dan menemukan kalau sosok yang telah menyelamatkannya itu ternyata adalah Xiaoyan. Meskipun penampilan Xiaoyan saat ini tertutup rapat, tetapi Lin Yan masih mengenalinya dengan sangat jelas. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.